Malaikat Jibril, dalam keyakinan Islam, adalah salah satu malaikat yang memiliki peran sangat penting. Dikenal sebagai pembawa wahyu Allah kepada para nabi dan rasul, Jibril memainkan peran utama dalam menyampaikan pesan-pesan ilahi yang membentuk fondasi dari ajaran agama Islam. Namun, setelah wafatnya Nabi Muhammad, Jibril dikatakan telah pensiun dari tugasnya yang agung tersebut. Mari kita telusuri lebih lanjut mengenai peran dan masa pensiun malaikat yang mulia ini. Jibril, yang dikenal sebagai Gabriel dalam tradisi Yahudi dan Kristen, adalah malaikat yang dipercaya memiliki kedudukan tinggi di hadapan Allah. Dalam Islam, Jibril bertugas untuk menyampaikan wahyu dari Allah kepada para nabi. Peran ini sangatlah krusial, karena wahyu yang disampaikan Jibril menjadi pedoman hidup bagi umat manusia. Nabi Muhammad, sebagai Rasul terakhir, menerima wahyu dari Allah melalui Jibril selama lebih dari 2 dekade. Wahyu-wahyu ini kemudian dihimpun menjadi Al-Quran, kitab suci umat Islam yang menjadi petunjuk dan pedoman hidup bagi miliaran orang di seluruh dunia. Setelah menyelesaikan tugasnya dalam menyampaikan seluruh wahyu kepada Nabi Muhammad, Jibril dikatakan telah pensiun. Pensiun Jibril terjadi setelah wafatnya Nabi Muhammad pada tahun 632 Masehi, atau sekitar 1400 tahun yang lalu. Dengan wafatnya Nabi Muhammad, tidak ada lagi nabi atau rasul yang diutus, dan karenanya, tidak ada lagi wahyu yang perlu disampaikan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, disebutkan bahwa setelah wafatnya Nabi Muhammad, Jibril tidak lagi turun ke bumi untuk menyampaikan wahyu. Ini menandai akhir dari era kenabian dan sekaligus masa pensiun bagi Jibril dari tugas yang telah diembannya selama ribuan tahun. Makna pensiunnya Jibril dalam kehidupan umat Islam. Pensiunnya Jibril memiliki makna yang sangat dalam bagi umat Islam. Ini menandai akhir dari masa kenabian, dan awal dari era di mana umat Islam harus berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sebagai pedoman hidup. Tidak ada lagi wahyu baru yang akan turun, dan ini menegaskan bahwa ajaran Islam telah sempurna dan lengkap. Umat Islam percaya bahwa dengan pensiunnya Jibril, tugas untuk menyebarkan dan menjaga ajaran Islam beralih kepada mereka. Oleh karena itu, umat Islam memiliki tanggung jawab besar untuk mempelajari, mengamalkan, dan menyebarkan ajaran-ajaran Al-Quran dan Sunnah. Malaikat Jibril, sebagai pembawa wahyu, memiliki peran yang sangat penting dalam sejarah agama-agama besar dunia, terutama Islam. Pensiunnya Jibril setelah wafatnya Nabi Muhammad menandai akhir dari era kenabian dan mengalihkan tanggung jawab penyebaran ajaran Islam kepada umatnya. Dengan memahami peran dan pensiunnya Jibril, umat Islam dapat lebih menghargai dan memahami pentingnya Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup yang abadi. Malaikat Jibril adalah salah satu malaikat yang paling penting dalam tradisi agama-agama Abrahamik, terutama dalam Islam. Jibril dikenal sebagai pembawa wahyu dari Allah kepada para nabi dan rasul, sebuah tugas yang ia emban sejak awal penciptaan manusia hingga masa kenabian Nabi Muhammad. Sebelum masa pensiunnya, Jibril telah menyampaikan wahyu kepada ribuan nabi di seluruh dunia, mulai dari Nabi Adam hingga Nabi Isa. Jibril adalah medium utama melalui mana Allah menyampaikan kehendaknya kepada umat manusia. Peran ini sangat vital karena melalui wahyu yang disampaikan oleh Jibril, para nabi mendapatkan petunjuk dan perintah yang kemudian disampaikan kepada umat mereka. Wahyu ini tidak hanya berupa perintah atau hukum, tetapi juga ajaran moral, petunjuk hidup, dan kisah-kisah yang memberikan pelajaran. Malaikat Jibril memiliki peran yang sangat penting dalam sejarah agama-agama Abrahamik, terutama dalam Islam. Sebelum masa pensiunnya setelah wafatnya Nabi Muhammad, Jibril telah menyampaikan wahyu kepada ribuan nabi, mulai dari Nabi Adam hingga Nabi Isa. Wahyu-wahyu ini membentuk dasar dari ajaran agama-agama besar di dunia dan memberikan petunjuk hidup yang abadi bagi umat manusia. Pensiunnya Jibril menandai akhir dari era kenabian dan mengalihkan tanggung jawab penyebaran dan pemeliharaan ajaran agama kepada umatnya.